Alhamdulillah, awalnya ta'alum ta'alim wa tadbir wa naf'ul intiqal pada istifadah wa ala nas'at kitabullah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa dalalati ala al-khair wa ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala hadihi wa salihah wa ala sallallahu alaihi إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المصنف رحمه الله تعالى, kemudian lazimkan olehmu akan memelihara jantung engkau daripada segala kelakuan yang tercela, seperti takabur, riya, dan menghiasnya dengan kelakuan yang dipuji seperti sabar, tawadhu dan lain sebagainya. Di sini pengarang kitab menasihati kita. Ujar pengarang kitab, kita itu harus menjaga rohaniah kita, hati. Maksud hati ini roh kita. Roh kita ini harus dijaga dari apa? Dari segala kekotoran yang bisa merusak atau mengotori rohani kita. Nah, kanang kawan merusak rohani kita, nang mengotori rohani kita apa? Di antaranya nang paling benar, nang menyebabkan rohani seseorang rigat atau hati seseorang rigat, itu adalah sifat takabur. Bahasa kitanya takabur nih sombong. Rohani kita rigat dengan sebab apa? Dengan sebab di dalam diri kita merasa diri harap pada orang. Bila masih ada di diri kita nih merasa harap pada orang, itu menandakan bahwa rohani kita kotor. Yang di kita nih Allah Ta'ala menciptakan ada ngarannya jasmani, ada ngarannya rohani. Jasmani ini ya nang awak nang kelihatan nih, awak nang kelihatan. Sedangkan rohani itu nang ada kelihatan secara kasat mata. Nah, dua-duanya ini ada di awak kita, jasmani dan rohani. Bila jasmani lawan rohani berpisah, ya nang jerurang to sakaratul sakaratul maut, meninggal gitu. Berpisah. Jadi kalau orang meninggal itu tandanya bahwa orang tersebut sudah berpisah antara jasad lawan rohaninya. Jasad lawan rohaninya nang berpisah. Nya sabujurnya nang hidup sing lawasan ini rohani kita, roh kita nih nang lawas bener hidup. Lawas bener hidup. Amun kita meninggal, kita masuk ke dalam kubur, rohani kita tuh kada meninggal. Tapi yang meninggal jasadnya aja, jasadnya namanya hilang nih. Jadi rohani kita tuh masih tetap hidup, tetap ada rohaniah kita. Cuman bila selama orang itu hidup di muka bumi, maka rohaninya akan mendapatkan kenikmatan di alam kubur sana. Lamunnya, apa katanya lamunnya gawian nang maksiat saja, labar di alam kubur dapat siksa, rohaniahnya dapat siksa. Nah,
di alam kubur sana. Jadi rohani kita ini, walaupun kita sudah meninggal, artinya berpisah jasad lawan roh kita, jasmani lawan rohani kita, itu rohani kita itu tetap hidup. Makanya tuh orang yang meninggal itu bila kita ziarahi kubur sidin, maka roh sidin yang ada di maka roh sidin yang sudah meninggal itu sudah tahu tuh siapa yang mendatangi, siapa yang menghilangi, siapa yang tukang, siapa yang sabit malam mengirimi doa dan sidin, pinando tahu tuh. Kenapa sebabnya jadi tahu? Karena rohani orang yang sudah meninggal itu masih hidup. Itu rohaninya, tapi jasadnya sudah ada lagi. Jasadnya ada lagi. Yang masih hidupnya itu adalah rohani daripada orang yang sudah meninggal tadi. Rohaniyah atau bahasa di sini disebut dengan hati atau qalbu nih. Lamunnya jasad nang riget lakas saja kita bersihin. Kalau jasad umpamanya di awak kita nih lakas begawian sama riget awak nih kan lakas saja mandi, lakas membersihin. Tapi amun rohani kita riget, kayak apa? Lakas harusnya lakas juga mandinya kayak apa? Menrohani riget nih, amun hati nih riget nih, hati riget nih membersihnya. Amun hati riget membersihnya adalah dengan taubat. Makanya tuh ujar Rasulullah SAW, kita itu dianjurkan bertaubat itu saban hari. Bertaubat saban hari. Rasulullah nang maksum aja itu beristighfar minta ampun lawan Allah saban hari. Seharusnya kita nang kada maksum ini nang sehari-hari begawi dosa, berpurnama dosa nih, seharusnya kita lebih daripada itu, karena Rasulullah nang ada berdosa aja nang maksumnya terjaga daripada perihal terjaga daripada berbuat maksiat aja. Rasulullah nang mulia nang seperti itu di sidin saban hari minta ampun dan Allah, minta ampun Rasulullah saban hari. Kita ini harusnya mana sudah ada jaminan masuk surga, sudah dosa bertuyuk, sudah dosa bertuyuk, ada jaminan masuk surga pula. Apalagi yang diharap kalau ada ampunan Allah Taala, kalau ada rahmat Allah, ada kasih sayang Allah, karena diharap itu pemanggilan diharap kita minta ampun dan Allah. Makanya tuh iblis dan syaitan tuh paling muar, paling sarik lawan orang yang minta ampun dan Allah, bertaubat dan Allah. Sarik pada iblis tu, setan tu sarik pada tu bila lawan siapa? Sariknya lawan orang yang membaca istighfar minta ampun dan Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Istighfar itu penting. Contoh istighfar ada juga yang lain istighfarnya. Astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Atau membaca doa Rabbi ufirli, istighfar minta ampun dia tuh Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Saban hari dibaca. Nah, itu minta ampun. Iblis tuh lewat sariknya bila ada orang nambah amal semacam itu. Amun kada bisa bahasa Arab pakai bahasa Banjar kan pakai juga. Kada bisa kalau nyata. Ada hafal doa nang bahasa Arab, bahasa Banjar kan bapak duanya Allah Taala itu mengerti. Allah Taala itu paham. Jadi boleh aja kita berdoa pakai bahasa Indonesia, asal berdoanya di luar sholat. Di luar sholat hanya bertuntung sembahyang dan berdoa, boleh aja berdoa bahasa Indonesia boleh.
di dalam sembahyang, di dalam sholat, di sujud terakhir umpamanya, itu wajib berbahasa Arab itu doanya. Ada boleh bahasa Indonesia. Berdoa di dalam sholat atau di dalam sembahyang, bila pakai bahasa Indonesia batal sembahyangnya. Tapi harus pakai bahasa Arab. Tapi kalau imbah tuntung sembahyang, imbah tuntung sholat, berdoa kita terserah aja doanya kita. Hendak nambah bahasa Arab kan, hendak nambah bahasa Indonesia kan, kada masalah. Cuma di kita ini adat dan kebiasaan beneran bila tuntung sembahyang tuh doanya tuh bahasa Arab gitu beneran. Jadi kada jadi masalah. Sebetulnya hendak bahasa Indonesia apa juga, hendak bahasa mana kan. Yang penting kita berdoa kepada Allah. Inti daripada doa itu kita minta ampun. Minta ampun karena kita ini merasa diri paling banyak dosa. Ciri orang baik itu, ciri hamba Allah yang baik itu adalah merasa diri ini banyak menggawi dosa. Banyak menggawi dosa. Itu ciri orang yang baik tuh. Ciri orang yang baik adalah merasa diri paling banyak dosa. Ciri nang kada baik panggulan lawanannya bila ada. Ciri nang kada baik itu adalah bila orang itu atau diri kita merasa diri kita ini paling bersih. Paling bersih. Wah, aku nih saben umpamanya lah merasa ini salah satu sifat sombong juga di dalam hati nih. Umpamanya ya misalnya misalnya baca Quran lancar nih, lalu lalu misalkan tersambat ke orang, wah apa nih jar membaca Al-Quran itu kan kisah ada kisah. Aku alhamdulillah sampai malam baca Quran itu sejus lancar membaca, kada kayak menghidupkan air guring aja. Kan meremehkan orang kan, meremehkan orang ini nangarannya sombong di balik ibadah. Ada sadar diri pada sombong. Ini sombong termasuk sombong, artinya meremehkan orang, merendahkan orang, merasa diri paling baik. Itu makanya kisah-kisah iblis bahari itu, iblis itu kan menurut kisah-kisah yang kita pelajari, iblis itu makhluk Allah Ta'ala yang banyak taat, yang paling banyak melakukan ibadah tuh hari kan iblis tuh kisahnya. Iblis. Tapi kenapa iblis ini sampai menjadi makhluk yang mal'ud, yang dilaknat oleh Allah? Kenapa jadi sampai dilaknat? Karena di dalam hati iblis itu merasa diri lebih baik daripada Nabi Adam. Merasa diri lebih baik daripada Nabi Adam. Lalu itu menyebabkan iblis menjadi musuh Allah. Padahal asalnya itu termasuk hamba yang banyak taat, bahkan mengalahkan malaikat kisahnya iblis. Cuman karena merasa tadinya si iblis ini merasa dirinya paling alim, paling banyak ibadah, merasa diri ini sudah paling bersih, paling kada berdosa, lalu meremehkan makhluk Allah Ta'ala yang lain. Disuruh sujud karena Nabi Adam, kenapa iblis karena merasanya mulia, karena merasa mulia. Makanya bahaya juga kita termasuk harus juga kita ekstra hati-hati menjaga hati. Namun kita sudah rajin beribadah itu dijaga hati, jangan sampai ibadah kita tadi sia-sia gara-gara memandirakan ibadah kita yang kita gawi di hadapan orang. Pandir di hadapan orang. Wah, aku jar tahajud malam tadi kada banyak yang masih bang, 11 rakaat aja witir.
berkisah nih, berkisah. Tapi berkisah ini tujuannya supaya apa? Tujuannya itu mahulun kita menampilkan bahwa ini mulia ikam tuh hina. Ya tergantung niat juga pulang. Amun kita berkisah, kita nipa ibadah dengan niat supaya orang termotivasi, supaya orang hafal manggawi juga. Nah itu malah jadi ibadah pulang, malah itu nambah bagus. Cuman bila berkisah dengan niat supaya apa? Supaya dengan tujuan umpamanya menghina, merendahkan orang lain, itu namanya takabur, sombong. Tapi amun niat kita berkisah ini supaya apa? Supaya orang lain hakun umpat manggawi juga. Nah ini nang bagus, ini nang dianjurkan gitu nah. Ini nang boleh. Nah ini nang di apa? Dijadikan apa ngarannya? Niat nang bujur. Jadi tergantung niatnya pulang kita boleh ya kita berkisah. Nah masuk misalkan kita berkisah umpamanya berkisah harta yang banyak kan nggak boleh aja berkisah. Cuman bila niat berkisah harta yang banyak tadi dengan tujuan supaya apa? Supaya dengan tujuan bahwa kita ini merasa lebih baik pada orang dan dengan niat untuk menghinakan orang lain, itu menjadi tercela, menjadi berdosa dengan sebab di hati kita ada kesombongan. Tapi umpamanya berkisah harta yang banyak dengan tujuan supaya kalau ada orang nang kada berduit perlu bantuan datangi aku, makanya aku berkisah nih. Nah itu nang diperintahkan oleh Al-Quran. Ya ada di ayat Al-Quran itu suruhannya dalam Quran surah Ad-Duha, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka dengan nikmatku ujar Allah Ta'ala kisahkan. Jadi orang-orang sugih itu ini jadi ibadah bila berkisah harta yang banyak dengan niat supaya kalau ada orang miskin yang mendengar lalu ia minta bantuan ke kita, nang sugih nih kisahnya nih. Minta bantuan ke kita lalu kita tolongin itu kisahnya. Jadi tujuan berkisah harta tadi supaya kau menolongi orang. Nah itu fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tenang bujur, jangan kisah harta. Bagi orang minta tolong, minta dangani, minta bantuan karena kepepet, aku kan berduit juga aja. Nah, ada kayak itu maksudnya. Jadi boleh aja kita berkisah. Aku nih banyak harta, boleh aja. Dan itu kan niat sombong, itu kan termasuk sombong dengan niat. Nah kayak tadi dengan niat apa? Dengan niat hendak menolongi orang gitu. Hanya di situ di dalam Al-Quran itu dijelaskan, disebutkan fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka dengan nikmat yang aku berikan jar Allah kisahkan. Itu perintah tuh dikisahkan. Nah, makanya di ayat ini juga larangan apa? Larangan bagi orang yang sugih kepada miskin, tidak boleh. Umpamanya supaya dapat bantuan pada miskin, misalkan tidak boleh dah. Padahal sugih orangnya, ada berduit aja itu orangnya. Nah ini ayat ini menjelaskan seperti itu. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah ini jar pengarang kitab, jagalah rohaniah kita, hati kita dari segala sifat yang tercela, karena sifat tercela ini nangkaina mengotori hati. Riget rohani kita, riget hati kita hendak meminang duit, hati kita ini riget atau kadang gampang aja. Bila pengarannya, bila dibawa orang hendak beribadah, hati kita ini lakasa atau pina mengulir. Bila beribadah kita nih kita masuk orang nang rajin atau pangulir, itu kan kita seorang nang tahu. Kita seorang nang tahu, kita nang tahu dengan keadaan kita. Bila kita tak masuk orang nang rajin beribadah, itu tandanya rohani kita, hati kita sudah mulai bersih. Ya bila hati bersih, otomatis rajin beribadah, rajin nuntut ilmu, rajin gelanggar.
rajin rajin menggawi ibadah-ibadah yang lain. Tapi amun hatinya sudah rigat, rohaninya rigat, mengulir, bahkan sambahyang aja gitu. Tapi saat itu sambahyang lagi dah. Nah, ada sambahyang lagi saking kulernya sambahyang kaina tak keluar waktu. Kada sambahyang subuh malam daun, zuhur asik begawi, asar lagi di jalan, maghrib pas lagi mandi, isya tak guring, lengkap. Nah di malaikat ada asar lagi nih, mau makan makhluknya nenek seharian itu sembahyang. Ada sewaktu aja kita akan sembahyang itu berapa ratus tahun, 500 tahun aja menurut kisahnya. Ada khilaf 500 tahun. 500 tahun itu pulang kadang 500 tahun ukuran dunia, 500 tahunnya itu ukuran akhirat, ukurannya lebih panjang. Jadi ada ulama nang menghitung-hitung, nang mengkalkulasikan atau nang mengkira-kirakan, nang membanding-bandingkan. Ada membanding-bandingkan nih ulama-ulama kita nih, ada di antaranya. Jadi di antaranya lamun di dunia nih umur kita 60 tahun 60 tahun tuh lawasnya satu mat ya. 60 tahun lawasnya satu mat ya. Ulan belum sampai lagi hidup 60 tahun. Ulan hanya 35. Nah, ada sampai 60 tahun lawas berarti itu. Nah, lawas 60 tahun lawas. Jadi ujar ulama tadi umur 60 tahun itu kalau di negeri akhirat setara dengan setengah jam. Nah, belum lagi seharian, belum lagi sejam, belum lagi seharian, sejam di akhirat tuh berapa ratus tahun di dunia tuh perbandingannya nih. Nah, setengah jam, ayo hitungannya. 60 tahun di dunia itu setara dengan setengah jam. Itu ada nama hitung berdasarkan hadis-hadis Nabi tuh. Ada nama membandingkan nama. Nah, ini satu waktu sembahyang, satu waktu meninggalkan kewajiban sholat 500 tahun. Yuk orang akhirat yuk. Mungkin kita 500 tahun di dunia jadi sing lawasan udah. Nah, adakah manusia adakah nang tatamui umur 500 tahun? Belanda hanya menjajah Indonesia 300 tahunan karena sampai 500 tahun. 500 tahun kada kegembangan. Namun kita umur paling berapa puluh tahun? 63 kalau lah. 63. Namun sudah lewat pada nomor 3 bonus sudah itu. Bonus sudah. Nah, jadi kada kegembangan kita tuh kada sembahyang satu waktu. Bila kada ada uzur itulah, bila kada ada uzur. Nah, marga kulir aja sembahyang kada gawe. Pada sembahyang tuh paling berapa menit? 10 menit tentu ya petang kata. 10 menit tentu aja. Kurang pada itu bilang kecepatan kilat sembahyang. Jadi satu waktu kada sembahyang tuh 500 tahun, lamun seharian kada sembahyang 2500 tahun. Oh boy. 2500 tahun kada sembahyang, 2500 tahun di neraka. Sandang hasil sehari aja, apalagi nang sabulanan kada sembahyang. Apalagi nang betaman sembahyang.
Firman Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah Ta'ala itu tahu napa-napa yang tersimpan di dalam hati kita, di dalam rohani kita. Apa-apa yang tergeretek kan apa katanya di dalam hati kita. Hati kita bepandir nih, Allah Ta'ala tahu. Apa yang kita bayangkan, Allah Ta'ala tahu. Apa yang kita kehendaki, Allah Ta'ala itu tahu. Kita hendak berniat ke baik, Allah Ta'ala tahu. Cuman Allah Ta'ala ini maha pemurah ulamnya. Bila kita berniat atau taniat nang kada baik atau hendak menggawi nang kada baik, selama itu masih niat belum tagawi, itu belum mendapat dosa. Tapi amun itu niat nang baik, nih, tapi belum tagawi, itu dihitung sudah dapat pahala. Itu rahmatnya Allah nih, luar biasa. Sayang benar Allah Ta'ala dengan kita. Ya, kita benar ya, kadang kau merasakan bahwa Allah Ta'ala itu sayang dengan kita. Allah Ta'ala itu Arhamur Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Arhamar Rahimin. Allah Ta'ala itu maha penyayang, maha kasih sayang, maha penyayang. Bilanya kita menyebut Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, rancak menyebut Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin itu rancak, maka segala permasalahan hidup kita diselesaikan oleh Allah Ta'ala. Nah, ini salah satu resep amalan dari orang-orang soleh zaman bahari. Bila kita ini lagi galau, lagi sumpok, lagi banyak masalah, maka jarsidin perbanyaklah menyebut Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin artinya nang maha duhai Allah nang maha penyayang tadi. Supaya kita nih supaya kita nih kawa merasakan bahwa Allah Ta'ala itu maha pengasih dan penyayang. Kayak apa caranya supaya kita nih kawa merasakan bahwa Allah Ta'ala itu bujur-bujur sayang dengan kita? Intinya itu adalah taubat. Karena apa? Bila kita kata kawa merasakan Allah Ta'ala itu sayang dengan kita, itu menandakan bahwa hati kita kotor, rohani kita kotor. Kenapa jadi rohani kita kotor? Itu sebabnya tentunya adalah dosa yang masih kita gawi. Mungkin muntung kita masih katuju nyamberti orang, mungkin tangan kita masih katuju mengambil nang bukan hak kita, mungkin tangan betis kita masih katuju melangkah ke tempat-tempat nang di situ, melangkah kepada tempat-tempat yang Allah kada ridha. Atau mungkin talinga kita masih katuju mendengar pandiran-pandiran orang-orang menggibah, 42 seorang mendengarkan. Pada seorang ini 42 pandir kada juga, cuman katuju mendengarkan atau 42 sajurit. Atau mungkin di antara dosanya adalah lewat mata kita masih katuju melihat melihat aurat orang, melihat keaiban orang, melihat kekurangan orang, lalu merendahkan. Itu yang menjadi sebab kita ini kadang-kadang menjadi sebab kenapa rohani kita, hati kita kotor. Sehingga dengan rohani kita kotor tadi, kita kadang-kadang merasakan bahwa Allah Ta'ala itu luar biasa sayangnya dengan kita. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah Ta'ala itu mengetahui apa-apa yang ada di dalam hati kita. Hati kita bepandir, Allah Ta'ala tahu. Cuman tadilah bila di hati kita taniat sesuatu yang kada baik, artinya kita hendak menggawi yang kada baik, selama itu masih niat belum kita gawi, maka itu belum dicatat sebagai dosa atau sebagai kemaksiatan. Tetapi kalau misalkan kita berniat hendak berbuat yang baik, maka itu sudah dicatat menjadi amal ibadah.
Makanya orang-orang tuan guru itu, ulama-ulama kita itu sering mengajarkan untuk memperbanyak niat nang baik. Menyakat tagawi paling kadang niatnya tuh sudah jadi pahala tuh. Umpamanya kayak hendak makan, jangan sekedar makan warak, harus ada diniati. Umpamanya tuntung makan, aku dengan niat aku nih hendak makan dengan niat supaya kaina tuntung makan nih kawa begawi, kawa cari duit nang halal itu pahala, dapat pahala dibandingkan dengan niat dibandingkan dengan orang nang dibandingkan dengan orang nang kada baniat, maka lebih bagus nang baniat ini. Umpamanya misalkan niat makan hendak cari rezeki nang halal, atau bertambah lagi niatnya ada beberapa, misalnya niatnya ada 2 atau 3, niatnya nambahin beritaan, maka makin banyak niat makin banyak kita dapat pahalanya. Anak kaina bila tuntong makan nih kena hendak begawi, ada tenaga hendak begawi mencari rezeki nang halal, karena bila dapat duit insyaallah aku bersedekah. Sedekah bantu orang, bantu anak yatim, bantu orang makan mampu. Karena bantu makan bila aku ada rezeki bila aku begawi ada rezeki, kena aku hendak menyumbang ke anak yatim, aku hendak tulak ke majelis taklim, aku hendak belajar ilmu agama. Banyak niatnya toh, makin banyak niat makin banyak dapat pahala, walaupun belum tagawi. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Artinya Allah Ta'ala itu maha mengetahui akan apa-apa yang di dalam hati kita. Masuk pandiran kita, masuk pandiran hati bebandir nih rohani, bebandir rohaniah nih, bebandir Allah Ta'ala tahu. Atau apa-apa yang kita bayangkan Allah Ta'ala tahu. Hari ini tak bayang, tak pikirkan hendak nukar baju henyar namanya, Allah Ta'ala tahu ya Allah Ta'ala kita hendak nukar baju henyar nih. Gimana menjadi masalah duitnya ada? Cuma Allah Ta'ala tahu ya. Cuma kenapa misalkan Allah Ta'ala tahu, kenapa kita harus berdoa pula? Berdoa ini sebujurnya bukan menandakan bahwa Allah Ta'ala kada tahu dengan keadaan hati kita, keadaan kita, bukan berarti kada tahu. Cuman ini berdoa ini menunjukkan bahwa kita ini dasar perlu lawan Allah Ta'ala dah. Dasar perlu lawan Allah Ta'ala, makanya kita berdoa. Makanya kita berdoa ini tuh dasarnya saatnya supaya menandakan bahwa kita ini dasar perlu bahajat dan Allah. Kita nang perlu Allah, jangan dipaling, jangan Allah nang perlu kita kada. Allah kada perlu lan kita, tapi kita nang perlu lan Allah. Kita disuruh Allah Ta'ala beribadah itu bukan berarti dengan beribadahnya kita Allah Ta'ala makin sugih, kada. Tapi kita beribadah ini disuruh beribadah karena kita nang perlu beribadah. Kita nang perlu beribadah Allah itu, kita nang perlu beribadah lain Allah kada perlu lain kita. Seandainya Allah Ta'ala kada menciptakan kita pun kada masalah. Ada masalah, kada ada ruginya Allah Ta'ala. Atau bahkan Allah Ta'ala kada menciptakan alam semesta ini sealaman, kan apa ya Allah Ta'ala. Kada masalah, kada ada mengurangi daripada kemahakuasaan Allah Ta'ala, kada sedikit pun kada ada. Cuma kita nih nampak lo, kita nampak lo beribadah dan Allah, kita nampak lo minta bantuan dan Allah. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala itu la yanzuru ila suwarikum wa basyarikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Ibnu Majah dari Sayyidina Abi Hurairah, yang artinya bahwasanya Allah Ta'ala tiada menilik ia kepada segala rupa kamu dan segala badan kamu, dan hanya saja menilik ia kepada segala jantung atau hati kamu. Maka jantung itu menjadi tempat tilik Allah. Tilik ini bahasa Bahari lah. Tilik bahasa Melayu. Tilik ini jadi kita memandang, melihat. Tilik artinya di sini nih, sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak memandang, tidak melihat kepada segala rupa.
kepada segala rupa kamu dan segala badan kamu. Artinya Allah Ta'ala itu kadang memandang lawan fisik kita, kadang memandang lawan muha kita, nang langkar kan, nang kada akan dipandang itunya oleh Allah. Tapi yang dipandang apa? Yang dipandang Allah adalah rohaniyah kita, rohaniyah kita, hati yang dipandang oleh Allah, hati kita yang dipandang oleh Allah. Maka jantung hati itu menjadi tempat. Maka jantung itu maksudnya lain jantung nang berdenyut lain, tapi jantung maksudnya sini adalah hati, rohani kita. Kalbu atau hati rohaniah kita ini yang menjadi tempat pandangan Allah, tempat Allah memandang. Yang dilihat Allah Ta'ala itu bukan muha nang langgar, bukan awak nang kuat, tapi yang dipandang Allah Ta'ala itu adalah rohani kita, hati kita. Maka tiada patut bagi kita menghiasi muka kita. Maka tiada patut, jar pengarang kita itu menghiasi muka kita yang tempat tilik manusia, dan kita membiarkan hati kita kotor berlumur dengan segala sifat kecelaan yang tidak menjadi tempat tilik bagi Tuhan kita. Artinya itu jar pengarang kita, pengarang kita ujar Sidin, amun muha atau wajah atau awak yang menjadi tempat daripada manusia memandang aja kita berhiasnya luar biasa, jalan menghadap kemana-mana berkupur dahulu, berpakaian yang nicis dahulu, supaya nyaman dilihat orang aja, dilihat manusia, nyaman dilihat oleh manusia. Dihiasi awak, ala berharum-harum. Karena cagar kena bila keluar rumah nih malih kelihatan orang, cagar dipandang orang. Maka ujar pengarang kitab, seharusnya hati atau rohani kita itu pun harus juga dihiasi, bahkan lebih lagi jadi perhatian untuk dihiasi, karena hati atau rohani kita ini menjadi tempat pandangan Allah. Ya, tempat pandangan Allah lebih utama memberisi tempat pandangan Allah daripada memberisi tempat pandangan manusia. Memberisi rohani ini dari yang kotor-kotor, daripada sifat-sifat yang tercela seperti takabur tadi, riya tadi, dan sebagainya. Bahkan seyogianya bagi yang berakal, bagi orang yang cerdas, maka bagi orang yang cerdas adalah membersihkan hati dan menghiasinya lebih bersengatan daripada membersihkan dan menghiasi wajahnya. Sampai sudah sholat isya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hanya ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mudah-mudahan kita bertahan panjang umur, mendapatkan husnul khatimah, dan kita bujur-bujur Allah membersihi diri kita zahiran dan batinan, jasmani dan rohani, dan mudah-mudahan kita mendapatkan jarang qalbun salim, hati nang selamat, hati nang bersih, dan semoga Allah Ta'ala membersihi diri kita, membersihi rohaniyah kita daripada segala sifat yang kada baik, daripada sifat takabur, riya, sum'ah, hasad, dendam, kebencian dan sebagainya. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita memberikan perhiasan kepada hati kita, dengan menghiasi hati kita dengan tawadhu, dengan rendah hati, dengan syukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Ya,